Bab 7. Kekuasaan dan wewenang. C. Unsur-unsur, saluran-saluran kekuasaan, dan dimensinya. Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antar kelompok mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu 1. Rasa takut. Perasaan takut pada seseorang yang merupakan penguasa misalnya menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti tadi. Rasa takut tersebut merupakan perasaan yang negatif, oleh karena seseorang yang tunduk kepada orang lain dalam keadaan yang terpaksa, orang yang mempunyai rasa takut akan berbuat segala sesuatunya yang sesuai dengan keinginan orang yang ditakutinya untuk menghindarkan diri dari kesukaran-kesukaran yang akan menimpa dirinya. Seandainya dia tidak patuh, rasa takut tersebut kecuali menyebabkan orang menjadi patuh terhadap orang yang ditakutinya, juga menyebabkan orang yang bersangkutan meniru tindakan-tindakan orang yang ditakutinya. Gejala tersebut dinamakan match dependent behavior. Gejala mana tak mempunyai tujuan yang konkret bagi yang melakukannya. Rasa takut merupakan gejala universal yang terdapat di mana-mana dan biasanya dipergunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat dengan pemerintahan yang otoriter. 2. Rasa cinta. Rasa cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya positif. Orang-orang lain bertindak sesuai dengan kehendak pihak yang berkuasa untuk menyenangkan semua pihak, yang berarti bahwa ada titik-titik pertemuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Rasa cinta tersebut biasanya telah mendarah daging, internalized, dalam diri seseorang atau sekelompok orang-orang. Rasa cinta yang efisien seharusnya dimulai dari pihak penguasa, dan apabila ada sesuatu reaksi yang positif dari masyarakat yang dikuasai, maka sistem kekuasaan tersebut akan dapat berjalan dengan baik dan teratur. 3. Kepercayaan. Sesuatu kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Misalnya B, sebagai orang yang dikuasai, mengadakan hubungan langsung dengan A sebagai pemegang kekuasaan. B tersebut percaya sepenuhnya kepada A bahwa A tadi akan selalu bertindak dan berlaku dengan baik. Dengan demikian, maka setiap keinginan dari A akan selalu dilaksanakan oleh B. Kemungkinan sekali bahwa B tadi sama sekali tidak mengetahui kegunaan daripada tindakan-tindakannya itu. Akan tetapi, oleh karena dia telah menaruh kepercayaan kepada si A, maka dia akan berbuat hal-hal yang sesuai dengan kemauan A yang merupakan penguasa, agar supaya A bertambah mempercayai si B. Pada contoh tersebut, hubungan yang terjadi bersifat pribadi, akan tetapi mungkin saja bahwa hubungan itu berkembang di dalam suatu organisasi atau masyarakat secara luas. Soal kepercayaan tersebut memang sangat penting demi dapatnya suatu kekuasaan bertahan. 4. Pemujaan. Suatu sistem kepercayaan mungkin masih dapat disangkal oleh orang-orang lain. Akan tetapi, di dalam sistem pemujaan, maka seseorang atau sekelompok orang-orang yang memegang kekuasaan mempunyai dasar pemujaan dari orang-orang lain. Akibatnya adalah bahwa segala tindakan penguasa dibenarkan atau setidak-tidaknya dianggap benar. Keempat unsur tersebut merupakan sarana yang biasanya dipergunakan oleh penguasa untuk dapat menjalankan kekuasaan yang ada di tangannya. Apabila seseorang hendak menjalankan kekuasaan, maka biasanya hal itu dilakukan secara langsung tanpa perantaraan. Keadaan semacam itu pada umumnya dapat dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang kecil dan sederhana, di mana warga-warganya saling kenal mengenal satu dengan lainnya dan di mana belum dikenal adanya diferensiasi. Namun di dalam masyarakat yang sudah kompleks, hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai mungkin terpaksa dilaksanakan secara tidak langsung. Misalnya di Indonesia ini, tak akan mungkin presiden setiap kali berhubungan langsung dengan rakyat Indonesia yang berjuta-juta dan tersebar tempat kediamannya. Apabila dilihat dalam masyarakat, maka kekuasaan di dalam pelaksanaannya dijalankan melalui saluran-saluran yang tertentu. Saluran-saluran tersebut banyak sekali, akan tetapi hanya akan membatasi diri pada saluran-saluran sebagai berikut. 1. Saluran militer. Apabila saluran ini yang dipergunakan, maka penguasa akan lebih banyak mempergunakan paksaan, coercion, serta kekuatan militer, military force, untuk melaksanakan kekuasaannya. Tujuan utama adalah
untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat, sehingga mereka tunduk kepada kemauan penguasa atau sekelompok orang-orang yang dianggap sebagai penguasa. Untuk keperluan tersebut, maka seringkali dibentuk organisasi-organisasi atau pasukan-pasukan khusus yang bertindak sebagai dinas rahasia. Hal ini banyak dijumpai pada negara-negara totaliter, seperti misalnya Italia sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Pada waktu Benito Mussolini berkuasa, Jerman di bawah Adolf Hitler, Soviet Rusia, dan seterusnya. 2. Saluran ekonomi. Dengan mempergunakan saluran-saluran di bidang ekonomi, penguasa berusaha untuk menguasai kehidupan masyarakat. Misalnya, dengan jalan menguasai modal-modal yang besar, menguasai buruh dan selanjutnya. Dengan jalan menguasai ekonomi serta kehidupan rakyat tersebut, maka penguasa akan dapat melaksanakan peraturan-peraturannya serta akan menyalurkan perintah-perintahnya dengan disertai saksi-saksi yang tertentu. 3. Saluran politik. Melalui saluran politik, penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Caranya adalah antara lain dengan meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh badan-badan yang berwenang dan yang sah. 4. Saluran tradisional. Saluran tradisional ini biasanya merupakan saluran yang paling disukai dengan cara menyesuaikan tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal di dalam sesuatu masyarakat, maka pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan dengan lebih lancar. Caranya adalah antara lain dengan jalan menguji tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal di dalam masyarakat yang sudah meresap di dalam jiwa masyarakat yang bersangkutan. Dengan cara yang demikian, maka diharapkan akan dapatnya dikemukakan suatu titik peraturan antara tradisi-tradisi tersebut, sehingga pemerintahan akan dapat berjalan dengan lancar, yang berarti mencegah atau mengatasi reaksi negatif. 5. Saluran ideologi. Penguasa-penguasa dalam masyarakat biasanya mengemukakan serangkaian ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang bertujuan untuk menerangkan dan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya. Hal itu dilakukannya supaya kekuasaannya dapat menjelma menjadi wewenang. Setiap penguasa akan berusaha untuk dapat menerangkan ideologinya tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga institutionalized dan bahkan internalized dalam diri warga-warga masyarakat. 6. Saluran-saluran lainnya. Saluran lainnya, di samping yang telah disebutkan di atas, dapat pula dipergunakan oleh penguasa, misalnya yang berupa alat-alat komunikasi massa, seperti umpamanya surat kabar, film, brosur-brosur, televisi, dan lain-lainnya. Kecuali daripadanya, itu dapat pula dipergunakan saluran-saluran rekreasi, misalnya yang biasanya dipergunakan masyarakat untuk mengisi waktu-waktu senggangnya, seperti misalnya sandiwara rakyat. Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi, alat-alat komunikasi massa menyebabkan bahwa saluran tersebut pada akhir-akhir ini mendapatkan tempat yang penting sebagai saluran pelaksanaan kekuasaan yang dipegang oleh seorang penguasa. Biasanya, penguasa tidak hanya mempergunakan salah satu saluran sebagaimana diuraikan di atas, akan dipergunakan tergantung daripada struktur masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, pada masyarakat yang tradisional, saluran tradisi akan lebih berhasil dalam meyakinkan masyarakat daripada misalnya saluran militer. Apabila ditelaah dimensi kekuasaan, maka ada kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut. 1. Kekuasaan yang sah dengan kekerasan. 2. Kekuasaan yang sah tanpa kekerasan. 3. Kekuasaan tidak sah dengan kekerasan. 4. Kekuasaan tidak sah tanpa kekerasan. Secara visual, gambarannya adalah sebagai berikut. 1. Kekuasaan yang sah dengan kekerasan melalui saluran kekuasaan negara atau pemerintah. 2. Kekuasaan yang sah tanpa kekerasan melalui adat, kaidah, ideologi, wewenang. 3. Kekuasaan tidak sah dengan kekerasan melalui tirani, tindakan kriminal. 4. Kekuasaan tidak sah tanpa kekerasan melalui intimidasi, provokasi, desas-desus.